Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam solidaritas, SP-Limpok bergerak maju, aspek Indonesia bersatu berjuang sejahtera. Pada kesempatan hari ini saya Samsul Komar, Deputi 1 PPSPLI akan sedikit berbincang-bincang bersama. Samping saya ada Bro Reja selaku host yang kece. Kemudian samping kita ada Bro Hermansa. Bro Hermansa ini dia pelaku pergerakan, baik pergerakan di awang-awang maupun pergerakan di alam goib. Gitu. Jadi pada kesempatan hari ini teman-teman akan menjelaskan berkaitan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan bonus, baik itu full, kemudian ada SP1, SP2, SP3, CTB, dan SD. Jadi untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan kepada Bro Reja untuk dilanjut berkaitan dengan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih pada Bro Samsul atas kesempatannya. Untuk kesempatan pada malam ini, saya ingin menjabarkan atau ingin bersosialisasi lah masalah bonus ini. Untuk Bang Hermansyah, ya. Bonus di tahun yang kita sudah rampungkan barusan ini, Ya. Itu besarannya berapa sih bonus semuanya itu? Apakah gelondongan atau bagaimana? Ya. Jadi bonus yang sudah disepakatin antara Serikat Pekerja Limpok Logistik Indonesia dan perusahaan PT Limpok bahwa itu bonus tahun 2023, Bang. Ingat ya, 2023. Maka perhitungannya adalah dari Juli 2023 ke Juni 2024. Nah, kita sudah sepakat nih waktu di hotel di tanggal 29 tuh, sekitar jam 6 kurang lah. Itu disepakatin besarannya memang secara gelondongan. Namun memang ada dibagi dua tuh. Jadi perusahaan mengusulkan yang sudah disepakatin memang ada bonus secara kelompok, yaitu 600.000. Itu semuanya dapat tuh, Bang. Dapat semua. Tanpa terkecuali ya, mau itu kena sanksi mau kena absensi mau mangkirnya banyak mau itu semuanya dapat. Karena itu bonus secara kelompok. Itu bonusnya. Nah, ada lagi bonus yang lamsam. Jadi lamsam itu yang harusnya kawan-kawan dapat tambahan, fix bonus itu di. Namun memang ada syarat-syaratnya, Bang. Supaya emang merangsang untuk perbaikan perusahaan. Supaya perusahaan yang juga maju, maka otomatis kesejahteraan karyawan juga akan mendapatkan. Nah, di atas itu memang ada syarat-syaratnya. Namun syarat-syaratnya sudah dilonggarkan banget. Ya. Kalau kita berkaca ke tahun sebelumnya, bahwa dulu di angka itu syaratnya memang saklek, Bang. Saklek banget. Dulu itu syaratnya kalau kawan-kawan dapat mangkir satu pun itu udah nggak dapat. Iya. Waduh. Alpha 1 pun nggak dapat, Bang. Kejem banget itu. Kejem banget kan? Makanya tahun ini kita hilangkan tuh, yang apa-apa kita hilangkan. Nah, memang ada aturannya lagi di SKD, surat keterangan dokter. Maksudnya mungkin untuk ke perusahaan maksudnya baik supaya ada perbaikan, nggak orang malas-malas kerja, udah malas kerja. Padahal di Indonesia ada klinik gitu ya. Di Indonesia ada klinik juga gitu ya. Nah, memang di tahun sebelumnya itu 8, Bang. 8. Kalau lewat 8 itu udah nggak dapat sama sekali. Nggak dapat tuh tahun sebelumnya, ya kan? Nah, tahun sekarang itu sudah dilonggarkan banget, Bang. Jumlahnya ada 12 selama setahun ya, surat dokter ya. Dari Juli 2023 sampai Juni 2024. Ya. Nah, itu ada catatannya. Bukan semena-mena SKD. Bukan semena-mena surat dokter terhitung. Ada yang dispesialkan yang tidak terhitung ataupun yang tidak dihitung ke syarat. Misalnya, Bang, dirawat, Bang. Dirawat 3 hari ini, ya kan? Pasca dirawat suruh istirahat 2 minggu ataupun seminggu. Itu tidak dihitung. Oh, berarti tidak digugurkan. Tidak termasuk ke 12. Ya kan? Ada lagi, misal punya riwayat. Kita anggota itu ada 2 orang yang sekarang cuci darah. Ada deputi 3 supaya cepat sembuh lah. Kita doakan bersama-sama ya. Terus ada Bro Senang gitu ya. Mereka itu cuci darah seminggu 2 kali. Bayangkan aja, Bang. Kalau setahun seminggu 2 kali itu berapa puluh, mungkin ratusan SKD kan? Itu sudah tidak termasuk dalam digugurkan juga, ya kan?
Jadi yang jadi syarat itu orang yang malas kerja, bikin SKD selama 12 hari. Jangan males kerja. Nah, itu intinya ya kan. Itu terkait SD. Ada lagi nih syaratnya, CTB Bang. CTB. Cuti tanpa bayar. Limpong itu keren kan, cuti tanpa bayar. Apakah di PT ada CTB? Ada lah. Ya kan? Nah, jadi CTB itu orang nggak punya cuti tapi pengen cuti. Perusahaan tidak bayar. Aturan Atau cuti habis gitu ya? Ya, cuti habis lah. Cuti habis. Dulu syarat dulu itu setahun 8 kali Bang. 8 kali. Tanya Samsul lah dulu ya kan bikin syaratnya memang saklek banget. Gitu ya. Mau lu alasan apapun setahun 8 kali udah habis. Nggak boleh dapet Bang. Nah, tahun ini CTB ini banyak dilonggarkan. Kalau ngomongin formalitas Bang, CTB itu lu bayangin ya, lu cuci keris aja nih, cuci keris malam 1 suro itu tidak terhitung Bang. Apalagi nih ente semua nih, saya, Samsul, ente gitu ya, punya keluarga, pasti baru tuh ada sakit-sakitnya. Iya. Entah itu anak, entah itu bini, pasti ada sakit-sakitnya, gue yakin. Kita nggak punya cuti nih, nganter mereka lah mau nggak mau. Orang kita kok perantau nih, mayoritas nih anggota kita perantau, pasti nganter berobat tuh, mau anak mau bini. Itu kan kita udah nggak kerja, otomatis CTB. Kalau nggak punya CTB, nggak punya cuti nih, cuti tahunan habis nih, maka CTB Bang, ya kan? Itu termasuk tidak termasuk ke 10 itu Digugurkan, dilonggarkan tuh ngurus keluarga inti, entah itu mertua, anak, bini, orang tua, mertua, pokoknya keluarga inti itu tidak termasuk digugurkan. Yang penting buktinya kuat. Iyalah, buktinya kan kawan-kawan kalau izin atasan pun, Pak, saya izin, saya nggak masuk nih, ada keurusan ke keluarga, itu udah gugur. Karena ngurus keluarga. Saya yakin kok semuanya izin itu pasti urusan keluarga. Iya. Ya kan? Kecuali Pak, saya izin nih bannya kempes di jalan. Nah, itu beda. termasuk. Oh, Termasuk tuh ban kempes di jalan. Nah, itu baru termasuk tuh. Ya kan? Ya. Atau malas-malas kerja, gua sakit badan nih, malas banget kerja lah, CTB aja lah. Orang kita mau dapat penghasilan gede, CTB aja biarin. Nah, itu termasuk. Ingat ya, setahun itu 10, beda dengan tahun sebelumnya hanya 8, saklek. Ada lagi nih, banyak kan. Ente mau perpanjang SIM ataupun STNK. Jadi kalau secara umumnya mengurus administrasi negara, iya, tanda KTP, ngurus KTP, ngurus KK, ngurus STNK, ngurus SIM, semuanya nih, semuanya administrasi negara ya. Itu sudah tidak termasuk digugurkan Bang, tidak termasuk ke 10. Termasuk tuh kalau ketika ada panggilan di Polres, Polsek, pokoknya ada urusan administrasi negara, itu sudah termasuk. Digugurkan. Nggak termasuk ke 10 nih. Iya. 10 syarat ya yang ham doang malas kerja gitu. Nah, itu udah termasuk. Ada lagi nggak nih terkait syarat-syaratnya? Untuk persyaratan saya mengerti Bang. Itu udah mati ngomong mulu. Itu kopi-kopinya pisang pahit, ampun gua. Itu menurut saya Bang, untuk persyaratan itu sudah dilonggarkan sekali daripada tahun-tahun kemarin. Nah, untuk SP Bang, kan tahun kemarin SP1, SP2, apalagi SP3, tahun kemarin tuh zong, 0 rupiah. Oh, ini kan SP ya? Ya, gimana Bang? Nah, jadi SP itu kan surat peringatan. Iya. Kenapa karyawan punya surat peringatan sih? Berarti karyawan ada yang melanggar tuh. Kalau di PKB itu entah COC, ya kan? Code of Conduct, itu pelanggaran yang memang sudah diatur dalam PKB. Nggak semena-mena perusahaan mengasih sanksi terhadap karyawannya. Kalaupun ada yang semena-mena advokasi lah. Iya. Ya kan? Toh banyak sekarang juga kemarin yang sanksinya dari SP2 jadi SP1 kan kita pembuktian ada advokasi. Advokasi tidak membela orang yang salah Bang. Ingat Bang. Advokasi mungkin ini pakarnya nih, advokasi ini deputi 1 nih. Saya ntar mengajari bebek berenang nih. Bakario gitu ya. Jadi advokasi tidak membela orang yang salah. Nah, balik lagi ke laptop. Kenapa ada SP dikurangi Bang? Jadi memang tujuannya supaya ada improvement karyawan itu, supaya ada perbaikan. Karena bagaimanapun bonus hakikatnya dari keuntungan perusahaan Bang. Ingat Bang? Iya. Nih hakikatnya keuntungan perusahaan. Kalau perusahaannya maju Bang, maka secara tidak langsung otomatis maka kesejahteraan karyawan kan nambah melalui bonus. Karena bonus ini tambahan vitamin. Maka dari itu saya harapan kepada semua karyawan supaya ada perbaikan
Ya kan, saya yakin orang kalau niat kerja gitu ya, kalau niat kerja, saya yakin akan menghindari aturan-aturan yang sifatnya akan melanggar COC itu di PKB. Nah maka dengan itu SP1 memang ada pengurangan bang. Iya. Pengurangannya kita nggak terlalu saklek bang, cuma 5%. SP1. Ya SP1 ingat ya, pengurangan itu bukan dari 4 juta bang. Karena bonus kita ada 2 nih, Iya. bonus kelompok, Bonus kelompok bonus dan ini peak bonus. peak bonus nih. Nah peak bonus ini di 400, maka pengurangannya bukan dari 4 juta nih, ingat ya. Berarti lebih sedikit dong. Lebih sedikit bang, jadi 5% dikali 34 dibagi 100. Teman-teman lebih jago lah Iya. hitungnya, saya bukan ahli nuju. Intinya soalnya. lebih sedikit daripada 5% dari Ya. Nah yang kedua adalah SP2 bang. SP2 dikurangi 10% dari 3.400.000 bukan gitu Sur? Betul. Ya kan? Jangan salah kaprah nih. Ntar ngomong dari 4 orangnya 400 merenang. Tuh. Ya kan? Segini jawaban itu pengurangannya. Ini makanya kita biar nggak salah tafsir nih. Jadi pengurangannya itu ingat ya dari 300 dari peak bonus bukan dari kelompok, karena kelompoknya dari 600 semua yang yang kena Iya. SPK itu semuanya dapat, udah menikmati. seminim-minimnya dapat 600. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu 600 dapat. Nah, selanjutnya SP3, Bang. SP3. Nah, memang ini SP3 ngeri-ngeri sedap, Bang. Ya kan? Kata Bahlil gimana sih kemarin? Aduh, Raja Jawa. Aduh, main barang ini. Aduh, jangan main barang-barang, main-main lah, main SP3 lah. Ini barang SP3 ini ngeri-ngeri sedap. Beneran. Karena resikonya kalau melakukan sekali lagi, kalau prosesnya itu bisa dirumahkan juga ya. Korsing. Sekorsing kan? Skorsing. Bisa termasuk langsung ke PHK langsung. Nah, yang udah kena SP3 nih, tolonglah dulu berubah dah. Tahun depan jangan kena SP3 lagi. Kalau orang niat kerja masih kena SP3. Gila aja lu, nggak beres-beres kerja. Tolonglah diperbaiki yang kena SP3 gitu ya. Supaya kita berunding juga enak bang, nggak ada dijodotin, nggak ada yang salah-salahin tuh. Berunding kemarin tuh gila aja, banyak nih lo anggota lo yang SP3. Gimana coba katanya? Makanya itu tahun depan tolonglah, ya kan? Harapannya jangan yang SP3. Ah ini ada kopi nih. Kopi malam Bang. Kopi malam bang. Malam ini. Ini kopi malam bang, giliran malam. Aduh ini panitia cuma satu ini. Kacau panitianya. Waduh, ada. Kasih kopi, kasih roti. Waduh. Terima kasih. Ini Pak Dwi nih. Ini divisi sosial. Hari ini dia sosial juga di sana kita ya kan, pengertian. Silakan gabung Bang Dewi. Enggak apa-apa, orang kita ngobrol-ngobrol. Jam kes ya? Sosial Divisi juga ya? sosial, Bang. Sosial nih. Enggak apa-apa, kita ntar kasih tahu. Untung kan SP kita itu divisi sosial kan? Iya. Gila. Jarang-jarang aja. kita sosial begini. Iyalah. Biasa, Coba lu ya. sosial apa aja yang dikasih banyak kan? Yang dapat sosial bantuan. Bantuan Banjir alhamdulillah dapat banyak. nggak kemarin bang? Banjir juga dapat. Dapat kan, luar biasa emang SP Limpok. Ya kan, pendirian terhadap anggotanya, makanya teguh pendirian dong terhadap SP Limpok. Sudah terbukti SP Limpok itu pendirian terhadap anggotanya luar biasa, jam keso, aktivitas sosial dan lain-lain lah. Nah kita balik lagi ke laptop, ya kan, karena ini pembahasan bonus mungkin terlalu tersendiri lah yang menyampaikan divisi sosial ngeri, duit, buset dah. Cuan kan, lebih Dari mana duitnya? Ini kan demi anggota. Oh iya Memberi benar. simpati. Benar. Kita balik lagi ke laptop nih terkait CTB, Iya. ya kan. Jadi kawan-kawan jangan takut. SP ya? Oh iya SP3. SP3 balik lagi ke laptop nih. Dulu SP3 itu saklek banget bang perusahaan. Saya tuh pelaku sejarah nih. Saya Samsu dulu ya, tim perundingan. Pelaku sejarah. Dulu saklek banget tuh SP3 gila. Dulu SP3 itu orang tiap hari bekerja, berkontribusi. Berkontribusi. Iya kan? Iya. Enggak semuanya tiap hari dia melanggar, enggak kan ada benernya kerja, ya kan? Makanya kemarin kita mengupayakan bang, SP3 itu masih dapat. Luar biasa lah Luar ya. biasa kan? Masih dapat. Tim perunding, khususnya pimpinan SPL ini memikirkan bagaimana anggota ini mendapatkan semuanya selayaknya bonus gitu ya, harus semuanya menikmati. Memang ada parameternya itu. Nah SP3, terus ada lagi apa lagi? Nah, SP3 ini kan tahun kemarin zong nih.
Nah, sekarang berapa Bang SP3? Nah, jadi SP3 itu sekarang yang pertama adalah mereka tetap mendapatkan bonus kelompok. Yang 600 itu ya? 600 itu sudah tuh. Nah, memang kemarin dalam berunding itu kita sudah mengupayakan segala cara tuh. Kalau kata Samsul dari unsur angin. Alam, barang alam barkah juga tuh. Ya kan? Sudah memikirkan gimana caranya ya kan? Ini Samsul nih, pakar-pakarnya kayak gitu sudah memikirkan. Cuman memang mentok gitu udah. Kalau kata tim berunding udah krik dari mana lagi celahnya gitu ya. Tapi minimnya kawan-kawan SP3 itu mendapatkan 100.000 itu. Memang ada kebijakan perusahaan lagi yang dari peaknya bonus itu ada 50.000 tambahannya Bang. Gitu ya kan. Itu kita udah gontok-gontokan mengupayakan, ketum aja udah sampai wow itu luar biasa itu. Kemarin itu menyampaikan wah ini nggak adil kalau perusahaan nggak ngasih nih. Karena SP3 itu orang kena SP3 itu bukan kemauan. Mungkin ada ya. Mungkin ada yang pengen dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu tuh. Tapi mayoritas SP3 itu kalau nggak salah itu rata-rata memang ada kelalaian dalam hal kerja. Itu hal wajar banget. Ya kan? Karena manusiawi itu adalah lalainya. Iya. Tahu pengen lompat. Karena jatuhnya lu gila aja lompat gitu. Hari apes nggak ditinggalin. Nah, itulah lu paham itu geningan. Berarti gitu. saya simpulkan Ya. SP3 itu mendapatkan 650.000. Tidak zong sama sekali ya. Tidak zong sama sekali. Samsul mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ataupun menyampaikan, silakan Bro Samsul. Jadi kalau dari saya itu begini ya. Nah, ini menarik nih kalau ngomongin Samsul nih, dia akan menarik unsur alam, unsur angin. Wah, kita keren nih, kita simak nih. Nah, itu Saya belajar dari Bang Manuel Simanjuntak. Oh, dari beliau ahli filsafat alam semesta gitu. Ngeri. Buset. daripada ilmu Bang Manuel Simanjuntak. Jadi Gimana, Bang? dari berbagai unsur gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bro Reja, kemudian Bro Dwi, Bro Bulu. Jadi pada intinya adalah bahwasanya jangan pernah bermain-main dengan CTB. Kecuali tadi yang disampaikan oleh Bro Hermansyah. Kalau CTB-nya karena untuk ngojek atau karena untuk males-malesan, jangan dah. Kenapa? Karena itu nanti mempengaruhi daripada satu produktivitas yang mana perusahaan sudah mendorong agar produktivitas perusahaan itu lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan safety. Maka teman-teman anggota maupun non anggota harap nih menjaga safety-nya agar jangan sampai satu lalai dalam bekerja sehingga terjadi kecelakaan. Yang mana kecelakaan ini kan mempengaruhi daripada nanti fisiknya, kemudian panca inderanya, keselamatannya, belum lagi keluarganya, anaknya. Nah itu tolonglah dijaga teman-teman. Kemudian berikutnya adalah property damage, baik itu product damage maupun property damage. Ini juga harus dijaga nih. Jadi keempat unsur itu tolong teman-teman untuk menjaganya, dan kita Serikat Pekerja mengkampanyekan itu kepada seluruh pekerja PT Limpok, baik itu dari SLI juga termasuk, agar jangan sampai menjadi semacam bumerang bagi perusahaan gitu. Jadi kalau saya dapat intisarinya dari pembicaraan ini adalah Satu lagi Bang, yang jangan lupa. apa tuh? Ini yang paling kita harus jaga Bang. Oh, Ini tentang keselamatan. siap. Ini LTI Bang, LTI. Oh iya, Oh itu. itu paling harus kita jaga Iya, betul, itu. itu. Buset. Itu. Itu keselamatan kita Bang. Apalagi fatality gitu Duh, ya. Nah, fatality, itu amit-amit, jangan itu, sampai Bang. lah gitu kan. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Bro Bulu, bahwasanya semua mendapatkan bonus walaupun di situ ada parameter dan tidak semuanya rata, tapi paling tidak lebih baik daripada periode atau tahun sebelumnya. Ya. Kita beri aplaus kepada pimpinan kita. Nah, saya lempar ke Bang Buluk nih, ahlinya gitu kan, ahli gitu kan. Ahlinya Silakan apa, Bang Bang? Buluk, ahlinya perngopian biasa. Kopi cuma Ini nanya nih untuk Bang. Ya, gimana? Izin nanya nih, kalau untuk tahun ke depan itu kayak gimana nih Bang? Untuk bonus bisa diiniin nggak?
Di harapannya gitu ya, apakah harapannya buat tahun depan harapannya sih pengennya lebih gede lagi bang gitu ya, ya kan, bener kan? Minimal kita sudah ada pondasi nih di nih. Jadi tahun depan itu lu harus tim pruning harus lebih giat lagi gitu ya, biasa ya. ya kan, harus lebih bagus lagi gimana ya. itu bang? Apalagi levelan yang pada hari ini masih belum kejangkau sama kita nih. Semacam levelan tim manajerial gitu kan, karena kan tim manajerial ini kan cukup kompleks gitu kan, walaupun apa namanya iya segelintir orang, tapi cukup apa namanya cukup menjadi bagian daripada manajerial, kemudian bagian daripada operasional. Nah ini harus disikapi secara serius ke depannya, dan kami berharap agar perusahaan juga jangan nutup mata lah terkait dengan tim manajerial. Kenapa? Karena kalau tidak ada tim manajerial, maka operasional bisa pincang. Kurang efektif bang. Kurang efektif juga. Ya. Gitu. Karena TNI ini kalau perang nih bang, mereka itu nih udah kayak itu jenderal. Oh, Jadi gitu. ngatur strategi bang. Wah, berarti pemikir, perencana, Nah, iya loh, konseptor gitu ya. aja. Jangan sembarang tim manajerial itu. Laksana juga ya. Oh iya betul Set, itu. Kadang-kadang tim manajer membantu operasional bawa risrak. Waduh, bawa itu. CB Itu bawa kurang kan, ya. support, harus support perusahaan karena saking banyak support gitu loh. Makanya harapannya adalah ke perusahaan tahun depan tolong dong dipertimbangkan tim manajerial. Karena bagaimana manajerial sama karyawan. Berkontribusi Nah, juga kan. Betul, betul. Itu medan perang itu jenderal lah bang. Jenderal lapangan ya. Set itu kalau nggak ada TM misalnya Menurut orang, kalau kata Bang Manuel itu sunjuknya dilimpok ini, sunjuknya kan? makanya tahun depan tolonglah harapan kepada perusahaan tahun depan tolong level-level tim manajerial ini mendapatkan selayaknya Ya, sesuai betul. kita ya kan. Amin. Karena Bisa mereka juga realisasi ya. eksekutor ya kan, eksekutor lapangan, jenderal lapangan gitu. Ada KPI-nya masing-masing. Nah, gitulah. Intinya ada penghargaan buat teman-teman kita di level Wah, manajerial bisa. gitu kan. Kemudian juga kita mendorong itu loh ya, Ya, mendorong gimana? struktur skala upah di perusahaan. Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, jangan iya, sampai iya. gap Nah, itu disparitas antara levelan terendah Iya. sampai tertinggi itu cukup besar, jangan Iya, sampai iya. gitu kan. Jadi harus berkeadilan. Nah, salah satu untuk berkeadilan upah itu adalah lewat struktur Iya. skala upah. Jangan sampai mereka kerja jenderal bang, gajinya kopral. Nah, itu. Tapi kita kopral gajinya jenderal. Faktanya ada nggak bang? Lah emang batas sebenarnya sekarang. Betul. Makanya PR juga itu berarti ya. PR perbaiki, itu, bang. Harus diperbaiki. Itu PR Ya kan? Betul. Nah, itu Luar luar biasa biasa lah ya. biar nggak oleh kita ngomongnya. Malam ini bang, buset dah. Berarti Ya. perjuangan pengurusan saat ini sangat luar biasa teman-teman ya. Ya. Sangat luar biasa. Setelah bonus kelar, kita juga nggak bersantai diri. Kita Nah. masih ada PR-PR ke depannya. gitu. Apa bang? Perlu training-training lagi? Perlu dong. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Training-training bang. Iya. Saya tanya kepada ente bang. Ente masuk PUK, jajaran PUK, periode kapan bang? Periode ke pengurusannya Bang Jack. Bang Jack, sebagai apa bang? Sebagai korlap, Pernah di training apa aja sih? leadership, Public public speaking, speaking, terus dan terakhir training advokat. training advokasi. Iya. Wih, biasa kan? Bakalnya udah lumayan berarti ya. Nah, memang pembekalan kaderisasi di dalam sebuah organisasi secara Perlu ya? umum ya, Iya. bukan serikat pekerja aja, entah itu partai, entah itu serikat pekerja, entah itu ormas, semua namanya organisasi harus punya kaderisasi. Memang harus mempunyai training. Dibekalin lah. Jangan gitu ya. dibekalin. Nah, kelemahannya mungkin bukan kelemahan ya. Serikat pekerja itu mayoritas orang baru ya bang, termasuk saya ya kan. Iya. Mungkin yang Kepengurusan senior, ada yang sudah di up karena manajerial ya kan. Karena memang tidak menghalang-halangi serikat pekerja bang. Iya. Ya kan nggak ada menghalang-halangi. Betul. Ada yang sudah pensiun, ada Pak Bram kemarin kan selaku MPO Iya. sudah pensiun kan. Memang ada saat-saatnya kaderisasi. Makanya dari itu saya meminta kepada kawan-kawan, supportnya kawan-kawan, keikhlasannya kawan-kawan, saya meminta support terhadap materi untuk pengembangan organisasi. Ingat ya, saya meminta memang kalau melihat COS sekarang, langsung ya kan, COS Iya. nih iuran serikat pekerja kita, saya sih tidak mendengar ya. Kalau mendengar itu masih isu. Saya tahu persis, memang keuangan kita minus, Bang.
Kenapa minus bang? Lu bayangin ya, anggota dulu sebelum ada apa itu PHK itu di angka 1.400 1.200, ya kan? Iya, Anggota serikat pekerja. Ya kan? Itu aspek ya serikat. Iya. Sekarang ada lagi pecah lagi nih. Iya. Saya nggak tahu tuh kenapa saya nggak tahu lah, biarin aja. Kalau saya mau itu haknya mereka. Oh. Iya kan? Kita nggak menghalang-halangi. Menghalang-halangi biarin aja, udah itu haknya mereka kok. Bodoh amat ah. Hak konstitusional. Itu kalau dalam hal negara tuh Rocky Gerung kalau ngomong nih. Kata Nah, Bang Rianto gitu kan. jadi saya meminta kepada kawan-kawan semua gitu ya. Mungkin anggota gitu ya melihat kepengurusan sekarang memang mayoritas termasuk saya juga memang orang baru. Perlu upskill, perlu training, perlu kaderisasi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk memperbaiki kekurangannya, di mana bagaimana tim pruning ini bisa solid, bagaimana pengaturan ini bisa solid, bagaimana kawan-kawan korupnya harus upskill terus, kasih pemahaman, kasih training. Nah makanya itu saya meminta kepada anggota harapan dari tim pruning meminta support secara materi, karena kalau ngandelin kos kita kas nih bang, itu udah tidak memungkinkan, ya kan? Tidak mungkin kan bang, kadang-kadang sekarang kalau saya tanya bendung aja yang flat cost aja, yang mau nggak mau tuh tiap bulan itu sekitar 25 cumer bang. Lu bayang kadang bisa lebih tuh, yang mau nggak mau tuh ya. Dari mana duitnya? Iuran DPP, ya kan? Yang pos advokasi, posnya jam keswat, kadang-kadang juga buset saya miris gitu, sebulan kasih 1 juta, bayangin aja bang. Iya. Anggota di rumah sakit mobilitas tinggi ya kan. Kadang-kadang nih divisi sosial 6 juta kadang-kadang kurang. Dia mau nggak mau tuh PUK memang harus mau nggak mau harus mengeluarkan. Ya kan? Mau nggak mau tanya Dewi lah gitu. Kadang-kadang memang banyak sakit gitu yang dirawat, mau nggak mau kan itu sudah aturan organisasi bang. Betul. Harus dikasihkan. Betul. Ya kan? Betul. Nah makanya itu saya minta sekali lagi keikhlasan kepada semua anggota, semua karyawan ya, melalui karena memang tim perunding ini yang memperjuangkan bonus-bonus inilah serikat pekerja bang. Betul. Ingat ya, wajar. Karena kalau nggak ada serikat pekerja, emang bisa bang perunding? Kira-kira bang? Aduh, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jangankan berunding, lo mau ke atas aja mungkin lo siapa katanya kan? Tapi kita serikat pekerja berbangga hati bang. Betul. Itu kalau ketum itu levelnya Pak Albert tuh, ya kan? Level itu. Kan sekelas Bahlil juga satu level. Wah, iya sama-sama ketua beda organisasi doang. Ketum kita itu Raja Nusantara. Bayangkan aspek dari Iya. Aceh sampai Papua itu ada. Sabang sampai Merauke. Merauke. Itu Nusantara kan. Hmm. Nah, itu jangan main-main nih sama Raja Nusantara. Nah, iyalah, balik lagi lah ya, kita meminta support terhadap kawan-kawan. Mungkin secara materi nominalnya akan kita pertimbangkan. Ingat ya, support secara materi untuk upgrading yang pertama, yang kedua upskill para pengurus, yang ketiga upskill untuk para perunding, tim perunding, karena semuanya akan memasuki tim perunding, karena memang ketua yang sekarang luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Ini kalau plannya Sintiing nih. Kayong. Sintiing. Masih tajam. Kalah ini Raja Nusantara loh. Iya. Ketum kita ini. Siap. Itu merubah formasi bang. Iya. Kadang-kadang kita bertahan, kadang-kadang kita suruh menyerang. Wah ini orangnya nih suruh menyerang, ini orang yang bertahan. Ini itu perannya sekarang. Makanya dari itu sekali lagi saya meminta ya, bukan saya meminta ya bang. Kepengurusan sekarang, kepengurusan semuanya. Kalau pimpinan ntar ada orang pimpinan doang. Kepengurusan sekarang meminta support materi ke semua anggota, tujuannya untuk mengupskill ya kan, menaikkan skill, maksudnya menaikkan skill pak. Iya. Khususnya tim perunding, semua itu kan tim perunding. Korlap. Semua ya, korlap. Bisa aja korlap jadi tim perunding, haknya kok. Iya. Ya kan? Nah, Bisa. untuk itu saya meminta sekali lagi, bukan memohon lagi, kita mohon lagi bang. Keikhlasan semua anggota untuk mensupport kegiatan organisasi bang. Betul. Ya kan?
Kemarin kita sudah lakukan tuh advokasi, upgrading ya kan, Public speaking. Karena perlu public speaking bang. Kedepannya kita akan lakukan lagi tuh ya. Mungkin advokasi akan bicara jerit malam tuh kan. Wow, Ya kan, menarik kan. menarik. Nah itu yang perlu memang harus support materi lah. Kalau nggak ada materi, itu mah bullshit lah gitu ya. Zaman Karena sekarang memang ada ngopi, ngerokok emang bukan materi ini. Makanya itu terkait angka mungkin kita akan matangkan di level-level pengurus supaya semuanya tidak ada yang diberatkan, semuanya ikhlas. Sekali lagi semuanya tidak ada yang diberatkan, semuanya ikhlas. Karena bagaimanapun uang ini bukan untuk tim berunding, bukan untuk pimpinan, bukan untuk semuanya pengurus, tetapi tujuannya adalah untuk pelatihan-pelatihan. Karena terbukti bang, periode sekarang gila aja. Ini kalau pemain Sintiing ini, kalau pelatih Sintiing balik lagi nih, orang-orang kampungan suruh perang, tapi alhamdulillah kan hasilnya kan ada win-win solution. Betul. Ya kan? Karena itu kita banyak pelatihan, banyak ya kalau dilatih-latih terus lah gucak dicek meskipun sana sini kanan kiri tapi alhamdulillah terbukti lah, ya kan? Perlu dengan bonus tidak bertele-tele. Coba bayangkan upah kemarin kan 2 kali bang, ya kan? Kita nggak usah berlarut-larut bang. Ya. Yang pertama lo ingat, Ya. dulu diikat di PB Di bahwa PB. kenaikan inflasi. Inflasi. Tapi kita bisa keluar Biasa. keluar dari PB itu ya kan, itu perjanjian bersama itu Iya. harus dipatuhi dua pihak, tapi alhamdulillah bisa keluar. Yang kemarin yang kemarin juga alhamdulillah Iya. kenaikannya pemerintah cuma 150, 81.000. ya kan 81.000 tuh Iya. kita bisa nyampe 200.000. 200. Itulah berkat-berkat bang, berkat kita pelatihan ya kan, upgrading, upskill, itu loh maksud saya arahnya ke situ. Sekali lagi ya, ingat, anggota saya meminta, bukan saya, pengurus meminta secara support, secara materi untuk pelatihan lagi. Terkait angkanya, kita akan bicarakan, kita akan rapatkan supaya angkanya tidak ada yang diberatkan, supaya semuanya ikhlas. Kalau semuanya ikhlas, akan berjalan dengan Mulus. Intinya gini Ya. Pak, dari anggota untuk anggota. itu tuh, cerdas banget tuh. Jadi programnya itu nanti program pengurus, program anggota gitu. Jadi menyeluruh gitu. Iya ya. dong, Ya, harus betul. menyeluruh sekarang Mantap, ini mantap. semua berperan gitu loh ya. Mungkin Samsul ada lagi? Oke, cukup bang. Cukup, Bro Reza? Siap. Nah. Udah di copy masalah bonus, semuanya mengerti. Nah, terkait bonus closingnya adalah yang pertama, semua karyawan yang bermasalah terkait haknya untuk mendapatkan bonus, maka semua anggota wajib melapor terhadap pengurus, khususnya advokasi ataupun korlapnya set masing-masing. Biar advokasi yang maju, tugasnya anggota pembuktian. Ya, pembuktian saja. Oh, saya CTB karena memang keperluan keluarga. Betul. Ya. Ya kan? Oh, saya sakit memang ya karena saya habis dirawat, pas saya rawat saya panjang. Nah, itu harus dibuktikan karena Ada itu kejelasan lah ada ya. kejelasan. Ya kan? Itu sekali lagi ya terhadap anggota dia. Mungkin itu. Siap. Nah, ini ada Bro Dewi nih. Ya. Gimana Bro Dewi? Ini luar biasa kan SP kita ini ada divisi sosial. Yang kayak jadi beliau ini merangkap dua susah. Oh, luar biasa. Divisi sosial kan. Biasa. Langsung ke divisi Alhamdulillah lah. sambil jam keswat gitu. Bang, boleh merangkap jabatan gitu Bang? Kita sebenarnya bukan merangkap bang, tetapi kita saling support, Oh, iya, melengkapi. saling membantu. Karena ini berkesinambungan nih Iya, iya. antara sosial dan keswan. Harus berkesinambungan, kalau nggak berkesinambungan ini ntar nggak nyampe di Jadi jangan, sosialnya. ini mah bagian lu, ini bukan bagian gua, bukan gitu ya. Nah, Harus iya saling dong. bekerja sama. Iya. Jadi gimana? Kita alhamdulillah kan ada divisi sosial, fungsinya buat apa sih? Kalau divisi sosial itu fungsinya ya untuk anggota yang dimana anggota itu terkena musibah. Nah, mungkin dari contoh kita banjir nih, dia masuk ke rumah itu Iya, dapat, alhamdulillah dapat santunan. Iya. Seperti anggota sakit, anak hitam ataupun istri yang melahirkan, Iya. ataupun orang tua, mertua itu alhamdulillah kita Iya. kasih santunan buat simpati ke anggota. Oh, gitu. Alhamdulillah kita masih berjalan. Nah kemarin tuh ada ini karyawan yang meninggal ya, mungkin ada beberapa. Kira-kira
kemarin sampai mana sih peran PUK itu? Kalau peran PUK luar biasa ini. Kemarin ketum kita yang dari seberang itu ada kan anggota ya. Kita ngantar Bang. ngantar. Coba lihat gimana Kepeduliannya terhadap anggota kan? Itu Iya kan? kepedulian kita terhadap anggota itu udah. Nah, terus selain itu kira-kira yang support itu semisal apa nih? Kalau saya mendengar, bukan mendengar ya. Saya sih hanya bukan mendengar tapi memang ada yang bicara lah. Bahkan katanya Serikat Pekerja Limpok itu mengurus semua hak-haknya, Bang. Iya. Terutama hak-haknya untuk anaknya tuh. Itu katanya sampai sarjana itu. Ya itu Benar nggak sih? Benar itu. Benar. Itu kalau yang orang tua meninggal, Iya. karyawan gitu. Iya, karyawan, iya. Mereka mendapatkan haknya dari BPJS Ketenagakerjaan itu diproses. Proses. Kemudian Memang dibantu haknya sama- apa aja sih? Yang pertama sama- mungkin haknya itu kan ada saldo ya, saldo Iya. sostek JHT. JHT. JHT lah. Nah, katanya ada lagi nih beasiswa. Beasiswa anak itu Dia- per tahun nanti kita lapor ke pihak ketenagakerjaan nih. Seperti kita ngasih buku raport lah gitu. Kita bukti nih si anak A, B, C kita masih sekolah lanjut. Oh, Kita belajar di sini nanti dikasih. Tapi itu Ya. kira-kira gugurnya gimana sih? Kalau pengguguran itu kalau ketika si karyawan tersebut menikah lagi, Bang. Oh, Itu jadi jadi kayak gugur. PNS kali dulu Iya, ya? iya, Ya kan? kayak PNS. Ya, model PNS Iya. ya. Jadi kalau misal ada seseorang meninggal, karyawan karyawan lah. layanan, Gitu. Nah. maka si istri itu menjadi janda, mungkin itu, Bang. Iya. Oh, Terus deh. dia nikah lagi nih. Oh, itu Udah nikah gugur, lagi. Pak. Itu udah stop tuh gugur. beasiswanya. Udah stop. Oh. Karena statusnya ada yang Ada yang menafkahi nanggung. lagi. Menanggung lagi. Menafkahi lagi. Oh, Ya, gitu. itu. Jadi beasiswa itu memang ada. Ada. Ya kan? Ada. Ada. Iya. Itu Saya sampai paham. kuliah gitu. Nah itu luar biasanya kan SP Limpok itu yang disampaikan Bro Dewi selaku divisi sosial, yang disampaikan Bro Samsul selaku divisi 1, yang disampaikan Bro Reja gitu kan selaku wakil Komewes DC. Itulah Serikat Pekerja Limpok tuh. Fungsinya lah ya. Ya kan? Mungkin closing statement silahkan dari Deputi 1. Pemirsa, bahwasanya ini menarik nih. intisari daripada diskusi malam hari ini adalah satu, jangan pernah berhenti untuk berharap dan bermimpi. Kita wujudkan SP Limpok bergerak maju, dan kemudian kita wujudkan kesejahteraan bagi para pekerja Limpok Logistik Indonesia. Saya Samsul Komar. Selamat malam, salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.